Tapi mungkin itu juga sebuah pembelajaran ya buat kita semua ya. Kadang-kadang ada orang ketika pacaran baik, tapi ketika sudah married akhirnya jadi rusak seperti itu. Tapi ada juga yang dari pacaran sudah mukulin gitu. Pernah kan ada pacaran udah mukul gitu. Kamu mau nggak? Kita nggak usah pacaran tapi saya pukulin kamu. Untungnya di aku di mana? Pacaran enggak terus dipukulin lagi. Kalau misalnya pacaran ya kan, terus dipukulin, ya oke lah masih ada rela-relanya ya kan, karena sayang. Pacaran enggak, sayang kagak, dipukulin iya gimana sih? Iya sih, tapi kan luar biasa ada kasus baru kan berarti kan. Memang gila aja berdua gitu berarti kan. Sudah gitu lah pertanyaannya kok mau-maunya. Kok mau-maunya? Nah iya, tapi kan kalau ke polisi bingung, kalian pacaran? Enggak. Dipukulin? Iya tuh kan. Kok mau nanti polisi itu juga yang saya bingung gitu kamu ke polisinya. Tapi kita ada kasus ini ada Aida Saskia yang pernah mengalami KDRT dengan suaminya. Iya. Dan katanya dipukul, diinjek, disiram air. Mau dibakar juga katanya. Katanya seperti itu. Kita undang saja ya, kita undang saja. Ini adalah Aida Saskia. Silakan. Okay. Sayang, kamu di sini. Ini kosong nih. Kamu di sini. Ini buat siapa? Biar mukulnya deket saya. Wah. Kalau gitu aku. Jauhan. biar nggak kena. Biar nggak kena ya. Nah, kameranya jelek, kamu deketan saya gitu loh. Nah, silakan. Kamu aja yang nanya. Mbak Aida. Iya, Mbak Gina. Benar pernah mengalami KDRT? Iya betul, sebetulnya sudah diberitakan lama dan sebetulnya memang aku nggak mau ungkap lagi karena memang aku dengan suami juga sudah kembali rujuk lagi, sudah kembali baik-baik lagi. Cuman karena diundang oleh Trans 7 untuk kemarin lagi dan aku juga nggak dikasih tahu nih pembahasannya soal ini gitu loh. Cuman ngelihat tadi pemberitaan sebelumnya yang dialami oleh anak ibu ya Bu ya. Itu juga cukup prihatin sih karena memang udah pernah aku alamin juga gitu loh. Cuman, tapi katanya Anda sempat dipukul, diinjak, disiram air, sampai mau dibakar tuh benar nggak? Iya betul. Benar? Iya betul. Karena kan waktu itu juga sempat aku publikasikan foto-fotonya dan aku juga suamiku juga sempat klarifikasi juga gitu loh dan cuma mungkin ya itulah karena kan istilahnya kita sama-sama baru menjalankan rumah tangga gitu loh dan mungkin kita belum terlalu siap karena proses pacarannya terlalu singkat gitu loh. Terlalu singkat jadi pengenalan satu sama lainnya masih belum pas akhirnya memaksakan untuk menikah terburu-buru sampai akhirnya yang satu sama lain belum sama-sama mengerti gitu loh. Tapi maaf saya harus potong dulu, tapi kemarin ketika hitam putih kita sudah mengkonfirm dengan manajer Anda untuk membicarakan hal ini sebenarnya. Oh gitu. Mungkin manajernya nggak nyampein kalau mungkin dirahasiakan kali. Tapi kita udah mengkonfirmasi. Karena memang kebetulan aku juga baru pulang umroh gitu loh, jadi mungkin konfirmasinya sama suamiku. Oke, gitu. baik. Dan setelah kejadian itu benar-benar tidak ada trauma Mbak masih mau kembali? Kalau trauma sih pastinya ada ya gitu loh. Karena sebelum rujuk itu sendiri juga aku masih berpikir bisa nggak dilanjutkan. Tapi aku selama masa perpisahan beberapa lama itu setelah kejadian kan aku sempat sekitar 1 bulan lebih nggak ketemu sama suami. Di situ membandingkan mana yang lebih tinggi gitu loh. Bencinya kah atau cintanya kah? Oke, gitu baik. Tapi begini, ini kan tidak terjadi sampai hal seperti itu. Nah ini yang saya mau konfirmasi juga gini, karena KDRT itu bisa terjadi dari dua sisi loh. Dari wanita ke pria juga bisa. Nah, apakah ketika terjadi itu ada pertengkaran? Nggak bisa aja kan Anda yang memulai pertengkaran. Iya. Dan di situ juga saya konfirmasi juga gitu. Kalau misalkan di situ lah maksudnya satu sama lain namanya rumah tangga baru. Di situ juga aku mungkin bikin suamiku agak kesel juga dengan mungkin posisi suamiku juga capek karena begadang gitu loh. Karena terlalu begadang kan dia juga kerja di salah satu klub waktu itu gitu loh. Jadi dia juga kondisi fisiknya mungkin capek tapi aku menegur dia dengan agak sedikit marah-marah akhirnya terjadilah pertengkaran yang memang tidak seharusnya terjadi gitu. Kok bisa memutuskan balik? Tidak takut itu? Orang tuaku sendiri juga memang dipikir dulu baik-baik karena kan ini kejadian bukan 1, 2, 3 gitu loh, jadi sudah 3 kali lebih, makanya aku berusaha untuk publikasikan itu untuk memberikan istilahnya ya jeraklah kepada suami untuk jangan sampai melakukannya lagi gitu loh. Kalau misalkan melakukannya lagi ya otomatis kita harus berpisah dengan perceraian gitu loh.
Dan alhamdulillah setelah aku publikasi seperti itu, dia lebih hati-hati gitu loh memperlakukan aku sekarang. Sangat berubah 180 derajat, dan mudah-mudahan ini terus berlangsung seperti ini. Oke, gitu. menarik sekali, tapi kita juga mengundang suaminya sekarang. Kita mau tanya sama suaminya, kok bisa seperti itu? Langsung aja, ini adalah Rindra, suaminya. Bawa Mas Rindra, silakan. Nah itu Mas Rindra, tadi kalau dari dengar cerita nih, walaupun sekarang saya lihat kayaknya udah baik-baik aja gitu ya. Saya dengar cerita katanya sampai keras sekali, sampai mau dibakar, benar itu? Sebenarnya sih nggak mau dibakar juga, nggak ada niat ya maksudnya. Memang lagi Cuman ngomong bakar, gitu. lagi main bakar-bakaran kayaknya sih. Jadi memang nggak maksudnya. Emang kemarin memang terpicu dari apa namanya, kita yang fisiknya kurang sama-sama enak ya. Jadi memang apapun bisa terjadi dengan hilafnya kita. Tapi kembali lagi ini proses pembelajaran dari kita sebagai rumah tangga yang memang baru. Namanya menjatuhkan dua karakter dan dua isi kepala menjadi satu gitu, memang kadang suka kita nggak mudah ya untuk menjalankan itu. Makanya kemarin hikmahnya, positifnya, kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang memang akhirnya kita bisa berujung untuk kembali lagi. Gitu. Nah itu dia kan agak ini sebenarnya baik untuk pembelajaran ya, karena kan ya, bisa kembali lagi gitu ya. Nah, walaupun saya nggak tahu kalau habis ini pukul-pukulan lagi, saya juga nggak tahu, itu bukan urusan saya habis itu. Tapi pada saat itu kalau dibilang KDRT, ini terjadinya sekasar dan seberat apa KDRT ya kan? Berita yang keluar tadi seperti mau dibakar, diinjak, itu benar tidak itu? Ya kalau misalkan memang kekerasan, memang kita namanya kayak Aida juga pun sebenarnya sifatnya juga pun kayak laki gitu awalnya kan, tomboy ya. Jadi memang. Berarti dia juga mukul. Ya kalau misalkan emang kita saling ribut ya sesekali pernah gitu. Cuman awal-awal kita bisa menahan diri sampai akhirnya mungkin ada sisi lain kita, sifat manusia kita timbul kerasnya juga pun akhirnya keluar gitu ya. Berarti terjadinya benar-benar dua-duanya pukul-pukulan? Ya awalnya. Awalnya sih pertamanya ya cekcok dulu mulut gitu loh, adu-adu omong, sampai akhirnya mungkin Rindra juga hilaf karena Rindra sudah seperti itu, akhirnya aku juga ikut juga gitu loh, karena untuk saling membela diri satu sama lain. Akhirnya Rindra juga diperlakukan seperti sama aku juga, akhirnya yang tambah emosi lagi gitu loh, naik lagi gitu loh, makin akhirnya sampai terjadilah penginjakan itu, sampai pembakaran itu. Sebetulnya sih itu bahasanya orang-orang media gitu loh, karena memang waktu itu jadi Rindra itu membakar sarung guling terus bed cover yang ada di kamar. Cuman kebetulan ya posisinya aku ada di dalam kamar itu gitu loh, ada di dalam kamar itu sampai pingsan karena aku kan ada asma, sampai akhirnya yang sadar-sadar ada di rumah sakit gitu loh, ada di rumah sakit yang tetap dia yang menyelamatkan siapa? Rindra gitu loh, tetap Rindra yang menyelamatkan gitu loh, maksudnya yang bawa ke rumah sakit karena mungkin dia khawatir juga gitu loh, walaupun pembakaran itu dilakukan oleh Rindra sendiri gitu. Maaf, pada saat Anda membakar sarung bantal guling itu nggak sayang sama sarung bantal dan guling? Harusnya sayang sama istrinya, sarung bantal sama guling nanti beli aja lagi mending. Oh iya juga ya. Iya ya. Saya bodoh nanyanya. Iya betul. Kamu aja kalau gitu yang nanya. Aku lagi udah beli yang baru. Sama aja kamu gimana sih? Ya nggak bisa, mending istrinya yang baru. Loh jangan dong. Ya udah aku nanya boleh. Iya silakan. Tapi biasanya kenapa yang memicu gitu, biasanya yang membuat Mas Rindra Toto pengen mukul gitu apa? Sebenarnya dari sekian banyak masalah kita berdua itu sebenarnya dari masalah-masalah yang sebenarnya seharusnya nggak jadi masalah gitu, sepele banget gitu awal. Ya kayak dari mungkin dari omongan-omongan yang selentir awalnya, kalau misalkan kita lagi keadaannya lagi fit atau mungkin lagi enak, mungkin hal itu sebenarnya ya udahlah nggak apa-apalah gitu, maksudnya no problem, nggak ada masalah yang mesti diributin gitu ya. Dan memang nggak ada dari pihak ketiga atau misalkan dari kesalahan yang fatal gitu, nggak ada selama ini, alhamdulillah gitu. Tapi itu hal-hal kecil itu yang akhirnya emosi dua-duanya. Ya, kebanyakan dari hal itu. Aku sih berpikir bahwa ini ada salah satu faktor lingkungan gitu loh. Faktor lingkungan yang memang waktu itu lingkungannya Rindra ini kurang sehat gitu loh, dan ada selentingan kiri kanan yang istilahnya ke aku masuk bahwa ada orang ketiga lah, ada apa, tapi sekarang sadar gitu loh bahwa ternyata itu semua bohong gitu loh. Apakah pada saat kejadian ada konsumsi alkohol dan sebagainya? Rindra
Rindra? Kalau untuk konsumsi alkohol bukan peminum ya, bukan pecandu alkohol, nggak. Bukan ya. Oke. Berarti pure emosional gitu. Ya, saat memang ribut memang pure emosional. Pure emosional dan dari hal-hal kecil ya. Ini ada kesepakatan tertulis tidak? Ada gitu loh. Apa yang disepakati? Kalau misalkan waktu itu kan dia minta aku untuk kembali lagi, meminta aku untuk bisa kembali lagi rujuk dengan mempertahankan rumah tangga kami. Cuman ya seperti tadi aku bilang gitu, tidak ada trauma gitu loh, karena ini kan kejadian sudah berkali-kali gitu loh, dan bukan aku nggak percaya terhadap suamiku, tapi maksudnya mencegah untuk bagaimana caranya jangan sampai kejadian yang sudah terjadi 1, 2, 3 kali terulang lagi gitu loh, karena mungkin kita kan tidak tahu akan lebih fatal kah gitu kan. Jadi mencegahnya pengacaraku membuat surat hitam di atas putih yang berisi bahwa kalau sampai Rindra memukul aku lagi itu pasti akan dimasukkan ke dalam yang berwajib ya. Karena memang yang kemarin juga sebetulnya kan Rindra sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, cuman itulah namanya perasaannya masih tinggi, sayangnya lebih masih masih sayang gitu. Jadi itu sama saya sama mantan istri saya dulu. Oh, saya tampar dulu. Masa sih yang Enggak lah. Kok jahat? Saya tidur dibotakin. Pikir kenapa ini? Ayo. Oh, jadi Anda tidur saya botakin, Anda tampar saya nggak? Lumayan Ya sih. makanya. Ya kan harus ada dulu kenapa sebabnya itu. Jadi Ya nggak itu boleh. perkara sepele memang. Sepele pala kamu sepele. Bangun kan kaget kan nggak tuyul. Lagi. Iya juga bener. Oke, kita ada dari Ketua Komnas Perempuan ya. Ini langsung aja, ini ada Ibu Azriana dari Komnas Perempuan. Apa kabar Ibu Azriana? Kita akan membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga ini ya dari Komnas Perempuan ya. Tapi setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. itu setelah kejadian kan aku sempat sekitar 1 bulan lebih nggak ketemu sama suami. Di situ membandingkan mana yang lebih tinggi gitu loh, bencinya kah atau cintanya kah? Oke, gitu. baik, tapi begini, ini kan tidak terjadi sampai hal seperti itu. Nah ini yang saya mau konfirmasi juga gini, karena KDRT itu bisa terjadi dari dua sisi loh. Dari wanita ke pria juga bisa. Nah, apakah ketika terjadi itu ada pertengkaran? Nggak bisa aja kan Anda yang memulai pertengkaran. Iya. Dan di situ juga saya konfirmasi juga gitu, kalau misalkan di situ lah maksudnya satu sama lain namanya rumah tangga baru. Di situ juga aku mungkin bikin suamiku agak kesel juga dengan mungkin posisi suamiku juga capek karena begadang gitu loh, karena terlalu begadang kan dia juga kerja di salah satu klub waktu itu gitu loh. Jadi dia juga kondisi fisiknya mungkin capek, tapi aku menegur dia dengan agak sedikit marah-marah, akhirnya terjadilah pertengkaran yang memang tidak seharusnya terjadi gitu. Kok bisa memutuskan balik? Tidak takut itu? Orang tuaku sendiri juga memang dipikir dulu baik-baik, karena kan ini kejadian bukan 1, 2, 3 gitu loh, jadi sudah 3 kali lebih. Makanya aku berusaha untuk publikasikan itu, untuk memberikan istilahnya ya jeraklah kepada suami untuk jangan sampai melakukannya lagi gitu loh. Kalau misalkan melakukannya lagi ya otomatis kita harus berpisah dengan perceraian gitu loh. Dan alhamdulillah setelah aku publikasi seperti itu, dia lebih hati-hati gitu loh memperlakukan aku sekarang. Kayak memang baru, namanya menjatuhkan dua karakter dan dua isi kepala menjadi satu gitu, memang kadang suka kita nggak mudah ya untuk menjalankan itu. Makanya kemarin hikmahnya, positifnya, kita belajar dari semua kesalahan-kesalahan yang memang akhirnya kita bisa berujung untuk kembali lagi gitu. Nah itu dia kan agak ini sebenarnya baik untuk pembelajaran ya, karena kan ya, bisa kembali lagi gitu ya. Walaupun saya nggak tahu kalau habis ini pukul-pukulan lagi, saya juga nggak tahu, itu bukan urusan saya habis itu. Tapi pada saat itu kalau dibilang KDRT, ini terjadinya sekasar dan seberat apa KDRT ya kan? Berita yang keluar tadi seperti mau dibakar, diinjak, di apa, itu benar tidak itu? Ya kalau misalkan memang kekerasan, memang kita ini kayak Aida juga pun sebenarnya sifatnya juga pun kayak laki gitu awalnya kan, tomboy ya. Jadi memang berarti dia juga mukul? Ya kalau misalkan emang kita saling ribut ya sesekali pernah gitu, cuman awal-awal kita bisa menahan diri sampai akhirnya mungkin ada sisi lain kita, sifat manusia kita timbul kerasnya juga pun akhirnya keluar gitu ya. Berarti terjadinya benar-benar dua-duanya pukul-pukulan? Ya awalnya. Awalnya sih
pertamanya ya cekcok dulu mulut gitu loh, adu omong sampai akhirnya mungkin Rindra juga hilaf karena Rindra sudah seperti itu, akhirnya aku juga ikut juga gitu loh, karena untuk saling membela diri satu sama lain. Akhirnya Rindra juga diperlakukan seperti sama aku juga sudah seperti itu, akhirnya aku juga ikut juga gitu loh, karena untuk saling membela diri satu sama lain. Akhirnya Rindra juga diperlakukan seperti sama aku juga, akhirnya yang tambah emosi lagi gitu loh, tambah emosi lagi, naik lagi gitu loh, makin akhirnya sampai terjadilah penginjakan itu sampai pembakaran. Itu sebetulnya sih itu bahasanya orang-orang media gitu loh, karena memang waktu itu jadi Rindra itu membakar sarung guling terus bed cover yang ada di kamar. Cuman kebetulan ya posisinya aku ada di dalam kamar itu gitu loh, ada di dalam kamar itu sampai pingsan karena aku kan ada asma, sampai akhirnya yang sadar-sadar ada di rumah sakit gitu loh, ada di rumah sakit yang tetap dia yang menyelamatkan Rindra gitu loh, tetap Rindra yang menyelamatkan gitu loh, maksudnya yang bawa ke rumah sakit karena mungkin dia khawatir juga gitu loh, walaupun pembakaran itu dilakukan oleh Rindra sendiri gitu. Maaf, pada saat Anda membakar sarung bantal guling itu nggak sayang sama sarung bantal dan guling? Harusnya sayang sama istrinya, sarung bantal sama guling nanti beli aja lagi mending. Oh iya juga ya. Iya ya. Saya bodoh nanya. Iya betul. Kamu aja kalau gitu yang nanya. Aku lagi udah beli yang baru. Sama aja kamu gimana sih? Ya nggak bisa, mending istrinya yang baru. Loh jangan dong. Ya udah aku nanya boleh. Iya silakan. Tapi biasanya kenapa yang memicu gitu biasanya yang membuat Mas Rindra Toto pengen yang menyelamatkan gitu loh, maksudnya yang bawa ke rumah sakit karena mungkin dia khawatir juga gitu loh, walaupun pembakaran itu dilakukan oleh Rindra sendiri gitu. Maaf, pada saat Anda membakar sarung bantal guling itu nggak sayang sama sarung bantal dan guling? Harusnya sayang sama istrinya, sarung bantal sama guling nanti beli aja lagi mending. Oh iya juga ya. Iya ya. Saya bodoh nanya. Iya betul. Kamu aja kalau gitu yang nanya. Aku lagi udah beli yang baru. Sama aja kamu gimana sih? Ya nggak bisa, mending istrinya yang baru. Loh jangan dong. Ya udah aku nanya boleh. Iya silakan. Tapi biasanya kenapa yang memicu gitu biasanya yang membuat Mas Rindra Toto pengen mukul gitu apa? Sebenarnya dari sekian banyak masalah kita berdua itu sebenarnya dari masalah-masalah yang sebenarnya seharusnya nggak jadi masalah gitu, sepele banget gitu awalnya. Ya kayak dari mungkin dari omongan-omongan yang selentir awalnya, kalau misalkan kita lagi keadaannya lagi fit atau mungkin lagi enak, mungkin hal itu sebenarnya ya udahlah nggak apa-apalah gitu, maksudnya nggak problem, nggak ada masalah yang mesti diributin gitu ya. Dan memang nggak ada dari pihak ketiga atau misalkan dari kesalahan yang fatal gitu, nggak ada selama ini, alhamdulillah gitu. Tapi itu hal-hal kecil itu yang akhirnya emosi dua-duanya. Ya, kebanyakan terus dari hal itu. Aku sih berpikir bahwa ini ada salah satu faktor lingkungan gitu loh. Faktor lingkungan yang memang waktu itu lingkungannya Rindra ini kurang sehat gitu loh, dan ada selentingan kiri kanan yang